Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan ceramah, saya akan awali dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan sinar cahaya, malam kedua penuh berkah. Mari bersatu hati bersama menuntut ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahmatullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memasuki malam kedua aktivitas dan diberikan dan sekaligus memberikan judul yaitu hikmah ibadah puasa. Jadi puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan diawali dengan niat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada hari ini kita sudah melewati satu hari kita berpuasa. Seperti diketahui bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa
pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, tentu ada beberapa hikmah yang kita dapat kita ambil di dalam kita berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, baik dosa kita yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Kemudian meninggikan derajat kita, kemudian membangunkan 50 mahligai di surga nanti bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi oleh karena itu kita semua dengan kita berpuasa tentu kita memperoleh hikmah bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Oleh karena itu di dalam kita berdoa, kita, ya Allah, ampunilah dosa kami atau dosa saya. Kalau dosa kami ya seluruh, termasuk kalau orang tua termasuk anak, istri dan orang tua satu keluarga. Kalau saya sendiri, saya sendiri. Jadi ya Allah, ampunilah dosa saya, baik dosa saya sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, baik dosa yang sembunyi-sembunyi maupun dosa yang terang-terangan, baik dosa yang sudah lama maupun dosa yang baru. Tentunya kita semua berdosa, termasuk saya. Ada yang sudah lupa dosa apa dosa saya. Makanya dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, di samping diberi keistimewaan kepada kita, juga ampunan yang terpenting adalah ampunan dari dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan puasa yang penuh dengan berkah. Marilah kita sambut bulan suci yang mulia, yang selalu bergembira, bersemangat. Jadi kita masuk melaksanakan ibadah puasa ini, kita selalu semangat, sekalipun dalam keadaan lapar dan haus, dan bergembira. Dan yang paling penting lagi adalah Allah diberikan umur panjang. Tentu kalau diberikan umur panjang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, Rasulullah bersabda, "Man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Baik amalnya tentu taat kepada Allah, di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan yang paling penting lagi, setelah Allah memberikan kenikmatan,
semuanya apa yang kita rasakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah, yang mensyukuri akan nikmatku, maka saya akan tambahkan nikmat. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka siksaku sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang ketiga, puasa Ramadan adalah melatih kesabaran. Kita ketahui bahwa kita dalam keadaan berpuasa banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Ya, terutama ujian kebiasaan kita makan siang, kita makan bebas karena kita dalam suasana berpuasa, tiba-tiba ada di depan kita. Karena kita dalam keadaan berpuasa, maka kita tidak mampu untuk mencicipinya apa yang ada di sekitar kita. Hanya mampu kita bersabar. Jadi orang yang sabar itu adalah menandakan bahwa kita dalam keadaan beriman. Karena iman itu satu, tapi dibagi dua, separuh. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, separuh lagi bagaimana kita menyabarkan diri sehingga kita dikatakan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang penyabar, yang suka bersyukur kepada Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang yang terdahulu. Jadi diwajibkannya berpuasa sebenarnya adalah sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu, tapi caranya berpuasa berbeda. Kalau orang-orang yang terdahulu setiap hari sepanjang tahun selama 360 hari. Tapi dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW 12 bulan, cuma 1 bulan berpuasa. Tapi indeksnya dengan Nabi Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya itu sama, tidak ada yang membedakan. Ya, kalau yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad setiap hari sepanjang 360 hari dalam setahun, tapi Rasulullah hanya sebulan. Gimana caranya sama? Melihat bahwa puasanya Rasulullah 1 hari itu sama indeksnya 10 hari berpuasa pada Nabi sebelumnya. Kalau 10 hari kali 30 berapa itu? 300. Masih kurang. Maka setelah kita beridul fitri, disunatkan kita puasa Syawal selama 6 hari. Berpuasa 6 hari, 1 harinya itu juga sama dengan 10 hari. 10 kali 6 berarti 60. Jadi puasa 1 bulan 300 hari ditambah puasa Syawal 60 hari berarti 360 hari. Berarti puasanya Nabiullah Muhammad SAW sama dengan puasanya nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Nabiullah Muhammad SAW. Karena janji Allah apabila kita bersyukur,
maka insya Allah akan diberikan keberkahan, umur panjang, kesehatan dan rezeki sesuai dengan usaha kita. Demikian ceramah singkat saya, dan sebelum saya tutup dengan pantun. Setelah ceramah hati tenang, ilmu diterima penuh berkah. Semoga amal ibadah lancar di bulan suci penuh rahmat. Semoga ibadah tarawih kita diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.